Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah pengetahuan bisnis, dan hari ini izinkan saya untuk membahas tentang lembaga keuangan, kerjasama, penggabungan dan ekspansi kewirausahaan, wira swasta, serta perkembangan franchise di Indonesia. Dan saya akan memberikan tips dan caranya atau langkah-langkah bagaimana membuat akun di toko online. Lembaga keuangan di Indonesia sejatinya itu ada dua, yaitu ada bank dan lembaga keuangan non-bank. Nah, bank sendiri merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari beberapa orang atau masyarakat dalam bentuk simpanan, serta menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit maupun bentuk-bentuk lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, bank dan lembaga keuangan tersebut merupakan salah satu pelaku terpenting dalam perekonomian sebuah negara. Masyarakat maupun kalangan industri atau usaha sangat membutuhkan jasa bank dan lembaga keuangan lainnya untuk mendukung dan memperlancar aktivitas. Definisi secara umum yang dimaksud dengan lembaga keuangan menurut Undang-Undang Nomor 14 Pasal 1 adalah semua badan yang melalui kegiatannya di bidang keuangan menaruh uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat. Artinya, kegiatan ini dilakukan oleh lembaga keuangan yang selalu berkaitan dengan bidang keuangan. Lembaga keuangan bank atau bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Di samping menyalurkan dana atau memberikan pinjaman ataupun kredit, juga usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Kemudian, usaha bank dalam bentuk lainnya adalah memberikan jasa yang mendukung dan memperlancar kegiatan memberikan pinjaman dengan kegiatan memberikan pinjaman dengan adanya kegiatan menghimpun dana. Asal mula kegiatan perbankan, usaha perbankan itu sendiri baru dimulai dari zaman Babilonia, kira-kira tahun 2000 Masehi ya. Kemudian dilanjutkan ke zaman Yunani kuno dan Romawi. Namun, pada saat itu, tugas utama bank hanyalah sebagai tempat tukar-menukar uang. Nah, seiring dengan perkembangan perdagangan, semula hanya di daratan Eropa, akhirnya menyebar ke Asia Barat, dan akhirnya ke seluruh penjuru dunia. Nah, selain itu, kita juga akan mengenal aktivitas pokok bank. Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan itu adalah kegiatan funding. Jadi pengertian dari menghimpun dana di sini maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Yang kedua, berbagai aktivitas untuk menjaga kepercayaan masyarakat, serta aktivitas pokok bank yang ketiga adalah berbagai aktivitas untuk menyalurkan dana ke berbagai pihak yang membutuhkan. Selanjutnya di sini ada perbankan juga melakukan kegiatan jasa pendukung lainnya seperti jasa pemindahan uang atau transfer seperti yang teman-teman lakukan saat ini, mungkin sudah menggunakan m-banking atau SMS banking dan lain-lain. Lalu yang kedua ada jasa penagihan atau inkaso. Nah, pemberian kuasa pada bank oleh suatu perusahaan atau perorangan untuk menagihkan, meminta persetujuan pembayaran, atau menyerahkan kepada pihak yang bersangkutan di tempat lain, di dalam maupun di luar negeri, atau surat-surat berharga dalam bentuk rupiah, valuta asing seperti wesel, cek, kwitansi, surat aksat, dan lain-lain. Yang ketiga, jasa clearing. Lalu ada jasa penjualan mata uang asing atau falas, jasa safe deposit box, ada traveler's check, lalu ada bank card, ada letter of credit, lalu ada bank garansi dan referensi bank, serta jasa bank yang lainnya. Sumber dana bank yang pertama, dana dari modal sendiri atau dana pihak ke-1.
yaitu ada modal yang disetor, cadangan-cadangan, dan laba yang ditahan. Lalu sumber dana bank yang kedua, yaitu dana pinjaman dari pihak luar, disebut dengan dana pihak kedua, yaitu pinjaman dari bank-bank yang lain, pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain di luar negeri, maupun pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank atau pinjaman dari BI, Bank Sentral. Nah, yang terakhir yaitu dana dari masyarakat, dana dari pihak ketiga, yaitu ada giro, demand deposit, lalu ada deposito, time deposit, maupun tabungan atau saving. Nah, selanjutnya secara umum bank itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada bank sentral. Nah, bank sentral ini merupakan sebuah lembaga atau institusi keuangan yang berada di antara pemerintah dan perbankan. Bank sentral merupakan lembaga yang ditujukan untuk kebijakan publik dan bukan untuk kepentingan individu. Fungsi dari bank sentral itu sendiri adalah sebagai lembaga yang menerbitkan uang, perumus kebijakan moneter, penyedia jasa perbankan, dan lain-lain. Nah, contohnya peran bank sentral di Indonesia telah dijalankan oleh Bank Indonesia. Ya, teman-teman sudah tahu ya, Bank Indonesia merupakan contoh bank sentral yang beroperasi di Indonesia, di mana bank yang satu ini bertanggung jawab terhadap kebijakan moneter di Indonesia. Nah, perusahaan-perusahaan bank yang lain yang beroperasi di Indonesia berada di bawah naungan Bank Indonesia. Artinya, seluruh bank tersebut wajib patuh dengan kebijakan yang dibuat oleh Bank Indonesia pada aspek makroprudensial sistem perbankan. Hal ini dikarenakan Bank Indonesia bertanggung jawab terhadap terciptanya kestabilan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan aktivitasnya, Bank Sentral memiliki 10 fungsi, yaitu yang pertama ada fungsinya yaitu penerbit uang yang sah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, perumus dan pelaksana kebijakan moneter. Yang ketiga, sebagai penyedia jasa perbankan dan sebagai pengelola pinjaman pemerintah. Yang keempat, sebagai cadangan bank umum dan pembantu penyelesaian akhir transaksi clearing antar bank. Yang kelima, penjaga keutuhan sistem keuangan dan pada beberapa situasi ekonomi juga bertindak sebagai an emergency lender of last resort serta pengawas kehati-hatian perbankan. Yang keenam, pelaksana dan kebijakan pemerintah di bidang nilai tukar dan sebagai kustodian dari cadangan devisa negara serta membantu negara dalam mengelola cadangan devisa. Yang ketujuh, perumus dan pelaksana kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Yang kedelapan, sebagai penasihat pemerintah terkait kebijakan ekonomi. Yang kesembilan, lembaga keuangan yang berpartisipasi dalam kerjasama pengaturan moneter internasional. Dan yang kesepuluh adalah sebagai lembaga keuangan yang memiliki hubungan erat dengan pemerintah sehingga memungkinkan untuk mendapatkan tugas yang lain seperti memberikan layanan perbankan kepada publik serta memberikan perlindungan terhadap nasabah. Lalu apa sih peran bank sentral di Indonesia? Menurut teman-teman apa ya? Nah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang terdiri atas dua aspek. Yang pertama yaitu kestabilan terhadap jumlah barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang dari negara lain. Bank sentral juga memiliki 3 tugas utama. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, menjaga stabilitas sistem ekonomi di Indonesia. Ketiga tugas bank sentral di atas itu harus dilaksanakan untuk mencapai kestabilan nilai rupiah ekonomi di Indonesia. Tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral yaitu menjadi tempat pinjaman terakhir bagi bank-bank yang sedang mengalami kesulitan likuiditas. Nah, contoh dari bank sentral itu di Indonesia cuma ada satu yaitu Bank Indonesia. Yang kedua, secara umum bank itu
Yang kedua yaitu bank umum, merupakan bank yang bertugas melayani segenap lapisan masyarakat. Nah, bank umum juga mempunyai pengertian lain yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau syariah yang dalam kegiatannya itu memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, contohnya teman-teman sudah tidak asing lagi ya. Ada BNI, ada BCA, Mandiri, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. BPR ini merupakan bank khusus untuk melayani masyarakat kecil di suatu kecamatan. Sebagai bank, BPR tetap memiliki fungsi utama untuk menjalankan fungsi intermediasi atau perantara keuangan, yaitu mengumpulkan dana masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat, baik dalam bentuk kredit maupun dalam bentuk lainnya dengan tujuan untuk mendorong kegiatan usaha masyarakat, terutama untuk disalurkan pada usaha retail dan kredit kecil. Praktiknya, kegiatan BPR itu memang tidak seluas kegiatan bank umum, karena hakikatnya BPR itu memang ditujukan sebagai institusi keuangan mikro. Oleh karena itu, BPR juga identik sebagai bank yang melayani pengusaha mikro, kecil, dan menengah yang lokasinya itu tidak jauh dari jangkauan BPR. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, BPR juga tidak diperkenankan untuk menerima simpanan berupa giro, melakukan kegiatan usaha valuta asing, melakukan penyertaan modal dengan prinsip prudent banking, serta melakukan usaha perasuransian. Jadi, usaha yang dilakukan BPR itu adalah menghimpun dana serta menyalurkannya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan melalui spread effect dan pendapatan bunga. Jadi, apa saja usaha-usaha yang bisa dilakukan BPR itu? Nah, BPR itu bisa menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, dalam bentuk tabungan, dan deposito berjangka. Selain itu, BPR juga bisa memberikan kredit dan menyediakan pembiayaan bagi nasabah dengan prinsip bagi hasil. Lalu, jika BPR mengalami kelebihan likuiditas, maka BPR juga dimungkinkan menempatkan dananya itu dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. Lalu untuk jenis-jenis dari BPR sendiri, berdasarkan data dari Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia atau Perbarindo, saat ini BPR ataupun BPRS di Indonesia itu berjumlah sekitar 1.558 BPR maupun BPRS yang kepemilikannya itu 100% Indonesia. Nah, dari jumlah tersebut, BPR dapat digolongkan dalam beberapa kategori. Jika berdasarkan kepemilikannya, maka BPR itu menjadi dua, yaitu BPR yang dimiliki oleh pemerintah, nah umumnya pemerintah daerah tingkat 1, dan BPR yang dimiliki oleh swasta. Sementara, jika dilihat dari pengelolaannya, BPR itu terbagi menjadi dua, yaitu BPR konvensional dan BPR syariah. Dari sisi produk yang ditawarkan BPR itu memang lebih terbatas daripada bank umum. Keterbatasan produk yang dirilis oleh BPR ini memang sudah mengikuti amanat dari Undang-Undang Perbankan. Adapun layanan produk yang diberikan oleh BPR kepada nasabahnya itu terdiri dari tabungan, ada deposito, kredit, sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Contoh dari BPR itu sendiri, mungkin di Jawa Tengah itu ada PT BPR Bank Daerah Karanganyar atau Perseroda, dan ada PT BPR Jateng. Selanjutnya yang terakhir, Bank Syariah. Nah, Bank Syariah ini merupakan bank yang melayani masyarakat dengan tidak menggunakan sistem perbankan konvensional, tetapi menggunakan sistem syariah atau hukum Islam. Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan
bunga pinjaman, serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha yang bersifat haram. Sistem perbankan konvensional tidak dapat menjamin absennya hal-hal tersebut dalam investasinya. Misalnya, dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media atau hiburan yang tidak islami, dan lain-lain. Meskipun prinsip-prinsip tersebut mungkin telah diterapkan dalam sejarah perekonomian Islam, tapi baru pada akhir abad ke-20 itu mulai berdiri bank-bank Islam yang menerapkannya bagi lembaga-lembaga komersial swasta ataupun semi swasta dalam komunitas muslim di dunia. Jadi bank syariah itu di Indonesia ada BSI ya, kemarin sudah pada merger, yaitu Bank Syariah Indonesia. Yang kedua, saya akan membahas tentang non-bank atau lembaga keuangan bukan bank atau LKBB ya, lembaga keuangan bukan bank. Di Indonesia pernah mengenal lembaga keuangan bukan bank atau LKBB, tetapi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Bank Umum, maka sesuai LKBB diharuskan melakukan penyesuaian kegiatan usaha menjadi bank umum. Dengan adanya ketentuan tersebut, lembaga bukan bank saat ini pada dasarnya meliputi semua lembaga keuangan yang kegiatan pokoknya itu memberikan jasa keuangan dari menarik dana masyarakat secara tidak langsung. Jadi LKBB merupakan lembaga keuangan non-depositor. Pengertian lembaga keuangan atau financial institution adalah suatu badan yang kekayaannya itu terutama di dalam bentuk aset keuangan atau financial asset atau tagihan-tagihan atau claim, misalnya seperti saham, obligasi dibandingkan dengan aset real, gedung, peralatan, dan bahan baku. Peranan lembaga keuangan dalam proses intermediasi adalah yang pertama sebagai pengalihan aset, yang kedua sebagai likuiditas, lalu yang ketiga alokasi pendapatan, dan yang keempat ada transaksi. Selanjutnya kita akan mengenal jenis-jenis lembaga keuangan yang bukan bank atau non-bank. Ada 7. Yang pertama lembaga pembiayaan, yang kedua perusahaan asuransi, yang ketiga dana pensiun, yang keempat ada reksadana, yang kelima ada perusahaan penjamin, yang keenam perusahaan modal ventura, yang ketujuh ada pegadaian. Baik, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatannya pembiayaan itu dalam bentuk penyediaan dana atau modal dengan tidak menarik dananya itu secara langsung dari masyarakat. Lembaga pembiayaan ada karena dunia usaha itu membutuhkan alternatif pinjaman dana selain bank. Bagi bank sendiri, kehadiran lembaga pembiayaan itu sangat membantu sebagai alternatif dari penyaluran dana. Nah, menurut keputusan Menteri Keuangan, lembaga keuangan bukan bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan-kegiatannya dalam bidang keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan surat berharga dan menyalurkan dana tersebut untuk membiayai investasi di berbagai perusahaan. Bagi yang sudah pernah melakukan kredit motor ataupun kredit mobil, tentunya teman-teman sudah akrab ya dengan namanya leasing atau perusahaan finance. Nah, kedua usaha tersebut dinamakan dengan perusahaan atau lembaga pembiayaan. Di Wikipedia menyebutkan bahwa jika perusahaan pembiayaan adalah suatu lembaga keuangan bukan bank yang melakukan kegiatan usaha seperti sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit, sampai pembiayaan konsumen. Di Indonesia sendiri, perusahaan pembiayaan yang populer adalah seperti Adira Finance, BCA Finance, BFI, ada Astra Credit, dan lain-lain. Yang kedua ada perusahaan asuransi. Asuransi merupakan suatu metode untuk melindungi seseorang atau perusahaan dari kerugian keuangan yang disebabkan oleh kerusakan ataupun pencurian aset
dan kematian maupun suatu kecelakaan. Nah, dengan adanya asuransi, maka pihak yang membayar asuransi itu memperoleh berbagai keuntungan seperti merasa aman terlindungi dari kerugian yang mungkin timbul. Asuransi juga dapat berfungsi sebagai tabungan. Asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredibilitas suatu usaha yang telah diasuransikan, serta usaha akan cenderung lebih mudah untuk memperoleh investor. Kegiatan dari perusahaan ini adalah menghimpun dana dari para anggotanya yang tujuannya itu untuk melindungi dari resiko kerugian. Misalnya ya, jika teman-teman itu memiliki asuransi kesehatan, maka teman-teman memiliki perlindungan yang bisa diklaim ketika teman-teman sakit, yang mana klaim asuransi ini bisa untuk dipakai membayar biaya rumah sakit. Dana yang dihimpun ini dikenal sebagai premi. Nah, sementara perlindungannya ialah uang pertanggungan yang nantinya bisa diklaim oleh anggota asuransinya. Contoh asuransi jiwa terbaik di Indonesia yaitu seperti ada Prudensial, ada Manulife, ada AXA Mandiri, BCA Life, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu dana pensiun. Seperti namanya, lembaga keuangan bukan bank ini menghimpun dana yang dipakai sebagai jaminan pensiun dan hari tua. Untuk dana yang dihimpun sendiri berasal dari gaji yang sudah dikutip dengan persentase tertentu sesuai dengan perusahaan masing-masing. Di Indonesia sendiri, program dana pensiun disediakan dalam berbagai bentuk, diantaranya seperti JHT atau jaminan hari tua, dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK, dana pensiun pemberi kerja atau DPPK, serta tabungan dan asuransi pensiun. Nah, yang kita tahu yaitu dana pensiun biasanya perusahaan itu bekerja sama dengan Taspen ya. Yang keempat ada reksadana. Reksadana merupakan wadah menghimpun dana dari masyarakat lalu diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi atau pihak pengelola dana. Manajer investasilah yang mengelola dana tersebut. Apakah hendak dibelikan saham, diputar di pasar uang, dan lain-lain. Dalam pengelolaan dana tersebut, manajer investasi berhubungan dengan penanaman modal atau investor. Contoh perusahaan reksadana yaitu ada Bahana TCW atau Trimega Security, ada Niko Security, ada PNM, ada Corvina, ada Rifan Finansindo, dan lain-lain. Selanjutnya yang kelima yaitu perusahaan penjamin. Nah, pada dasarnya fungsi perusahaan ini adalah menanggung pembayaran kewajiban keuangan pihak yang dijamin oleh perusahaan penjamin. Jadi, kalau pengusaha tidak bisa membayar kredit dan berbagai transaksi lainnya, maka perusahaan penjaminlah yang akan menanggungnya. Di Indonesia sendiri, fungsi perusahaan penjamin saat ini masih terbatas dan belum begitu penting. Perusahaan penjaminan contohnya yaitu ada PT Jamkerinda Jawa Tengah, PT Jamkerinda Bali Mandara, PT Jamkerinda Riau, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu nomor 6 perusahaan modal Ventura. Pada suatu hari ada seorang pengusaha yang memiliki ide baru. Ia yakin usahanya itu akan memberikan suatu keuntungan yang besar, tapi ia membutuhkan modal usaha. Nah, untuk memperoleh modal, sebenarnya pengusaha tersebut dapat menghubungi perusahaan modal Ventura. Berbeda dengan modal biasa yang menginginkan keuntungan dalam jangka waktu yang pendek. Modal Ventura ini ditanamkan dalam jangka waktu tertentu, misalnya 10 tahun. Nah, dalam jangka 10 tahun itu diharapkan usaha tersebut sudah dipastikan berjalan dengan baik sehingga modal dapat ditanamkan di tempat yang lain. Investor modal Ventura juga lebih terlibat dalam manajemen untuk mengurangi risiko dan meningkatkan suatu keuntungan. Selain itu, untuk mencapai keuntungan, perusahaan modal Ventura itu memiliki berbagai tujuan, diantaranya yang pertama memudahkan perusahaan untuk mendapatkan modal, yang kedua membantu perusahaan untuk mengembangkan produk-produknya, yang ketiga untuk memperlancar mekanisme investasi, yang ketujuh yang terakhir yaitu adalah pegadaian. Jadi teman-teman di sini pasti sudah tidak asing ya dengan yang namanya pegadaian.
Nah, apalagi saat mendekati hari raya, kita sering mendengar pegadaian diserbu oleh anggota masyarakat yang ingin meminjam uang dengan cara menggadaikan barang berharga yang dimilikinya. Nah, sebenarnya tugas pegadaian yaitu memenuhi kebutuhan dana masyarakat dengan cara memberikan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Jadi jika teman-teman ingin meminjam dana dari pegadaian, teman-teman harus membawa barang yang akan digadaikan. Misalnya ya, ada emas atau perhiasan ya, emas, perhiasan, ada laptop, ada motor, mobil, rumah, dan lain-lain. Tapi jika teman-teman ingin meminjam dana dari pegadaian, teman-teman membawa syaratnya yang akan digadaikan tersebut, bawa ke loket penaksir untuk dinilai. Misalnya ya, perhiasan itu cocoknya dapat berapa nih, misalkan 2 juta gitu kan. Nah, nilai gadai adalah nilai yang menggambarkan tentang berapa batas jumlah uang yang bisa teman pinjam dengan menggunakan barang yang kita gadaikan. Nah, bila kita setuju nih, kita sama-sama setuju misalkan 2 juta nih, dari pegadaian bilang ini cocoknya harganya perhiasan digadaikan 2 juta. Nah, jika teman-teman setuju, dapat diambil di loket kredit secara langsung saat itu juga. Tetapi ingat bahwa ada beban bunga yang harus dibayar setiap 15 harinya. Jika tidak mampu menembus kembali barang yang sudah digadaikan, nah itu barangnya akan dilelang. Selain jasa pegadaian, pegadaian juga menawarkan penjualan koin emas, ONH, dan penitipan barang. Nah, sedikit cerita apa sih itu pegadaian? Nah, jadi proses kerja dari pegadaian adalah apabila masyarakat membutuhkan dana cepat, maka mereka tidak perlu menjual barang-barangnya sebab barang-barang tersebut bernilai dan akan dijadikan sebagai jaminan dalam mengajukan kredit maupun dana pinjaman. Apabila pihak yang mengajukan kredit sudah melunasi pinjamannya, ya jadi misalkan teman-teman sudah melunasi pinjamannya, maka barang yang digadaikan itu atau barang yang kita jaminkan itu bisa diambil kembali. Tetapi pengembalian barang harus diimbangi dengan ketepatan waktu pinjaman yang telah ditetapkan oleh pihak pegadaian. Barang yang dijadikan jaminan itu juga harus sesuai dengan nilai uang yang dipinjam pada pegadaian. Apabila dalam waktu yang ditentukan nasabah itu yang mengajukan pinjaman itu belum bisa melunasi, maka kita yang mengajukan sebagai nasabah bisa dapat mengajukan perpanjangan waktu. Baik, hari ini saya cukupkan sekian. Jika teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung WA Japri saya. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.